Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi kiram. Summa jami' abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wal awliya wal ulama wal amilin musannifin khususan Sultan al-Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mu'allif kitab Arba'in Nawawi abaina wa abaikum wa ummahatina wa ummahatikum wa ajdadina wa jaddatikum wa syayikhina wa syayikhikum. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati dan semoga selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa GTV dan channel YouTube PKPT IPNU IPPNU Universitas Yudharta Pasuruan. Alhamdulillah, syukurillah, kita kembali bisa bersama-sama belajar sekaligus mengkaji bersama kelanjutan daripada apa yang sudah pernah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan atau majlis-majlis yang sebelumnya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita masuk pada Al-Hadis As-Saminu Asyar. Al-Hadis As-Saminu Asyar atau hadis yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah Al-Ghifari wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Al-Jabal an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disampaikan oleh Abi Dzar bin Junadah Al-Ghifari dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Annahu qol, sesungguhnya Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillaha, bertakwalah kamu sekalian, Allah kepada Allah, haitsuma, dimanapun tempat, kunta kamu sekalian berada. Wati'is sayyi'atal hasanata, dan setelah itu ikutkanlah sesuatu yang baik atau amalan-amalan yang baik. Sesuatu amalan yang buruk ini diikuti dengan amalan yang baik, yang semoga amalan yang baik ini tamhuha, bisa menghapus amalan-amalan yang buruk. Wa khaliqin nasa, dan bergaullah kamu sekalian dengan nasa, dengan manusia, bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang mulia, yang baik. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa qala hadis hasan, dan ada yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada 3 penekanan. Ada 3 penekanan. Yang pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dimanapun kamu berada.
bertakwa ini kalau secara lafziyah, bertakwa itu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan-larangan Allah. Artinya kalau ada perintah dijalankan, kalau toh ada larangan ya dihindari agar tidak sampai melakukan larangan. Nah, ini adalah definisi dari takwa secara lafziyah. Tetapi pada prinsipnya takwa itu tidak hanya cuma menjalankan perintah, menjauhi larangan saja, tapi lebih memahamkan diri kita bahwa apa yang kita lakukan selain hanya menjalankan perintah ataupun menjauhi larangan ini, semuanya ini dalam pengawasan dan kontrol dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluknya, ini tidak bisa lepas dari memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ittaqillaha haitsuma kunta, dimanapun, dalam keadaan sirrin atau dalam keadaan rahasia samar-samar ataupun jahrin dalam keadaan sesuatu yang yang tampak, dalam bentuk ubudiyah atau ma'asi, harus sadar bahwa kalau melakukan maksiat ini Allah sudah tahu. Sebaliknya kalau kita menjalankan perintah, kita meninggalkan perintah pun Allah juga tahu. Nah, di antara ujian takwa itu selain ya amaliyah yang sudah kita laksanakan setiap hari, ujian takwa yang tidak mudah untuk diprediksi, amaliyah yang tidak mudah untuk diprediksi itu adalah amaliyah yang kita laksanakan hari ini. Apa? Yaitu menjalankan ibadah puasa. Ini butuh ketakwaan yang super. Makanya dalam Al-Quran di situ, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kita diperintahkan untuk berpuasa ini sebagaimana sudah ditetapkan pada kaum sebelum kita. Dan pada akhirnya the great value itu nilai terbesarnya dari apa yang kita lakukan dari perintah Allah ini adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi beberapa perintah yang lain ini semuanya akan membuat kita menjadi orang yang bertakwa. Tetapi khusus untuk satu ibadah yang ini, yang puasa ini satu-satunya ibadah yang tidak bisa dijaharkan, tidak bisa diterangkan, tanpa indikasi, tanpa efek, dan tidak ada perayaan rame-rame, itu tidak ada, atau tabhir itu tidak ada. Semuanya betul-betul membutuhkan ketakwaan. Kalau kita sholat, jelas tampak bagaimana sholat dengan waktu yang sudah ada. Kalau kita syahadat, apalagi syahadat kalau sekarang kan luar biasa. Syahadat apalagi syahadat artis gitu kan, yang syahadat satu wartawannya 15 tarik semua. Beda kalau orang-orang yang biasa kan nggak seperti itu. Kemudian sholat juga sama. Sholat itu kelihatan karena ada rukun fi'linya, yang jelas-jelas tampak kalau itu sholat. Nah, setelah sholat zakat, apalagi zakat sir bisa, jahar bisa. Kita mau zakat pakai disampaikan kepada orang banyak, ya boleh saja. Mau tidak tampak pun boleh, itu ya boleh saja. Bisa, dan itu pasti bisa. Apalagi haji. Kalau haji ini super. Haji ini tidak bisa diam-diam. Paling tidak apalagi kalau sekarang mau berangkat haji rame-rame, pulang haji rame-rame. Terus setelah itu pakai kopiah haji diminta untuk dipanggil sebagai Pak Haji. Ya, ini satu tidak bisa ditutup-tutupi, luar biasa. Tapi untuk satu ibadah ini, puasa ini betul-betul membutuhkan ketakwaan kita kepada Allah.
sampai Allah memberikan jaminan bagi seorang, bagi puasa itu sendiri. As-saumu li wa ana ajzi bih. Orang yang sedang melakukan puasa, ketahuilah bahwa puasa itu hanya untuk Allah. Puasa itu miliknya Allah, dan hanya Allah yang punya otoritas untuk memberikan pahala kepada shaim. Adapun pahala yang sangat-sangat diharapkan oleh seluruh kaum muslimin khususnya yang sedang melakukan puasa itu adalah yakhrujuna min ramadhana maghfuro, keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dimaafkan, diampuni seluruh dosa-dosanya yang ada hubungannya dengan hakullah. Nah, kita berpuasa mohon maaf di kamar kita kunci, kemudian di situ kita makan, nggak ada yang tahu, nggak ada urusan orang tahu, paling yang ada nanti tinggal baunya saja. Ini habis buat makan, ini ketahuan gitu kan ya. Ini kok bau-bau agak sedikit ada aroma makanan lah, berarti ini mungkin habis makan. Nggak ada yang tahu. Itu yang kelihatan banget. Kalau kita kadang-kadang orang wudhu sambil kemudian wudhu terus ada sedikit air mungkin tangan seperti ini kemudian masuk satu tegukan juga tidak ada yang tahu. Tapi yang lebih tahu adalah dirinya shaim dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka value-nya, nilainya yang paling diharapkan itu adalah ketika kita berpuasa kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, dan kita diampuni oleh Allah seluruh dosa kita dan seluruh kesalahan kita selama yang kita lakukan sebelum bulan puasa Ramadan. Sebagaimana Rasulullah pernah menyabdakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan imanan, karena dasarnya yakin dan percaya bahwa itu adalah perintah Allah, wa ihtisaban, dan dalam pelaksanaan ubudiyahnya hanya mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka jaminannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masih ada keterangan yang selanjutnya, tapi karena waktu juga yang membatasi kita, semoga sedikit yang kami sampaikan ini dengan iringan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.